Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus Latanosair dengan NPM 2259201012. Di sini saya akan menuntaskan tugas dari mata kuliah pengantar pemrograman web. Saya bersama rekan saya yaitu Rahmat Al-Fajri dengan NPM 2259201006 serta Klarinta Cahyaningrum dengan NPM 2259201016. Untuk pertama-tama dimulai dari saya, yaitu kita akan membuat database terlebih dahulu. Klik new. Sini. Database yang akan kita buat adalah dengan nama database underscore program underscore studi. Kita klik buat. Nama tabelnya yaitu tabel program studi. Program dong. Program underscore studi. Untuk jumlah kolomnya kita hanya 3 saja karena memang kita butuhnya 3. Untuk ID program studi, nama serta deskripsi program studi. Sebentar saya cek terlebih dahulu, yaitu database program studi sudah benar. Tabel program ya udah buat. Kita buat. Nah, untuk isinya yang pertama ada ID program studi, tipe datanya yaitu integer, panjang nilainya kita berikan 6 saja. Lalu untuk ID program studi ini kita jadikan primary key ya. Oke. Lalu yang kedua ada nama program studi. Nah, underscore program dong. Nah, studi, tipe datanya itu varchar, panjang nilainya kita berikan 250. Lalu yang ketiga ada deskripsi program studi. Set. Tipe datanya kita berikan teks. Ini untuk di sini kita biarkan saja kosong. Tunggu kita cek, lalu kita simpan. Nah, database sudah jadi. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Untuk konfigurasi base URL di sini yang kosong ini kita beri nama dari controller yang akan kita gunakan. Controller di sini program studi. Ini sebelumnya mahasiswa tapi sudah diganti yaitu program studi. Program studi. Kita save. Habis itu kita beralih ke database. Nah, di sini database-nya yang kita cantumkan adalah nama dari database, bukan tabelnya. Oke. Jadi bukan tabelnya, jadi yang kita cantumkan adalah database program studi, bukan tabelnya. Oke. Konfigurasi ya, terus save. Biar kita save terlebih dahulu. Ya, untuk selanjutnya kita beralih ke controller ya. Tapi sebelum itu untuk controller di sini saya akan rubah terlebih dahulu kode-kode yang memang harus dirubah. Lalu setelahnya baru saya akan jelaskan terlebih dahulu. Sebentar. Ini kita ganti. Ini saya akan nama file kita yaitu program studi. Itu di sini program studi. Mohon maaf. Di sini kita ganti program studi. Program studi. Kita tunggu. Oke, kita balik ke function public index.
Di sini kita ganti program studi. Lalu ini kita ganti program studi. Ini mahasiswa ini adalah nama view dari dari framework CI kita ya. Tapi oke, kita rubah terlebih dahulu saja. Program studi. Untuk list mahasiswa ini karena ini mungkin nanti saja ya. Oke, kita cek dulu. Kita beralih ke public function tambah. Di sini kita akan hapus 2 dari sini ya, karena kan kita memang butuhnya hanya 3. Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Oke. Di sini kita beri kita ganti menjadi ID program studi, id_studi. Lalu di sini juga studi studi. Lalu di sini menjadi nama program _studi. Lalu di sini juga menjadi nama studi. Yang terakhir di sini menjadi apa ya? Deskripsi. Maaf. Deskripsi. Aduh mulu. Jadi pun sama, kita ubah menjadi apa saja, deskripsi _program studi. Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Oke, kita beralih ke add to database. Ini kita ganti menjadi program studi. Sebentar, saya cek lagi. Tidak ada. Untuk review, ini sama ya. Nanti kita akan ubah menjadi program studi dan tambah program studi. Kita ke public function edit. Seperti tadi, kita hapus saja karena kita hanya butuh 3. Sebentar. Oh ya, seperti tadi kita ganti ini menjadi ID studi. Ini jadi ID studi. Lalu ini menjadi nama studi. Ini kita rubah juga menjadi nama program studi. Ini kita rubah menjadi deskripsi program studi. Program studi ya. Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Nah, di sini kita rubah menjadi ID program ID lagi. Program studi. Oke, tidak ada ya. Ini jangan lupa mungkin kelupaan. Iya, ini menjadi ID program studi. Berapa lama ya, kita duplikat saja, tidak apa-apa. Tetap ini
Sebentar, saya cek terlebih dahulu program studi. Oke, program studi. Oke, siap. Oke, mari kita akan membahas isi dari controller program studi. Untuk di line kedua, define base path or exit ini adalah pengaman untuk memastikan bahwa script tidak dapat diakses oleh pengguna melalui URL. Ini berarti akses ke script ini harus melalui aplikasi dengan menggunakan framework kode Igniter. Lalu di sini ada kelas program studi extension controller adalah definisi dari kelas program studi yang merupakan turunan dari CI controller. CI controller adalah kelas dasar untuk semua controller dalam kode Igniter. Lalu di sini ada metode construct adalah konstruktor kelas yang pertama kali dijalankan ketika objek kelas program studi dibuat. Di dalam konstruktor ini beberapa pustaka dan helper. Pustaka itu maksudnya ini ya, library, ada helper, kode Igniter, dan zona waktu default diatur menjadi Asia Jakarta. Yaitu ada metode index di sini adalah metode default yang dijalankan ketika controller ini dipanggil tanpa menyertakan nama metode. Metode ini memuat data dari model M program studi. Ini masih M mahasiswa, nanti akan kita ubah. Dan melewatkan data tersebut ke view list program studi. Ini masih list mahasiswa, tapi nanti akan kita rubah menjadi list program studi. Oke, lalu ada metode tambah. Adalah metode menampilkan halaman tambah data program studi. Jika terdapat data yang dikirim melalui metode post, data tersebut akan disimpan ke dalam database melalui model M program studi add. Nah, di sini. Dan pesan hasil operasi akan ditampilkan. Lalu ada metode edit. Adalah metode untuk menampilkan halaman edit data program studi. Jika terdapat data yang dikirim melalui metode post, data tersebut akan diupdate ke dalam database melalui metode program studi update. Mana update? Ini dia. Program studi update. Dan pesan hasil operasi akan ditampilkan. Yaitu selanjutnya yaitu ada metode delete. Adalah metode untuk menghapus data program studi berdasarkan ID yang diberikan. Data akan dihapus melalui model M program studi delete ini. M program studi delete. Dan pengguna akan diarahkan kembali ke halaman list program studi setelah penghapusan. Jadi sepenuhnya jadi controller ini berhubungan dengan operasi yang bernama CRUD. Bukan berhubungan ya, ini memang CRUD, yaitu create, read, update, delete pada data program studi. Lalu untuk selanjutnya kita beralih ke model program studi. Ini belum kita ganti. Kita ganti terlebih dahulu. Sebentar. Kita ganti terlebih dahulu. Jadi M program studi. Oke. Ntar sini juga jangan lupa disamakan program studi. Oke, seperti tadi saya akan merubah dulu sekiranya apa saja yang harus dirubah, lalu untuk yang terakhir akan saya jelaskan. Ya, sebentar saya cek terlebih dahulu. Mana? Oh, ini kita rubah menjadi nama program studi. Program studi. Lalu bawahnya ini tabel mahasiswa. Ini tabel mahasiswa ini adalah tabel dari database yang tadi sudah kita buat. Ini dia. Tabel program ini memang tabel yang lain, tapi di sini akan kita ganti menjadi
tabel program studi. Nah, kita duplikat ya set untuk menghemat waktu. Oke, kita rubah, jangan sampai salah ya. Ingat, tabel program studi, tabel underscore program underscore studi. Oke, sebentar saya cek terlebih dahulu. Kita ke function add, kita cek apakah ada yang perlu diubah. Tabel program studi sudah. Kita ke function fetch, kita cek apakah ada yang perlu dirubah. Oh, sini. Sebentar, npm ini kita rubah menjadi kita rubah menjadi ID program studi ya. ID underscore PO program underscore studi. Oke, sebentar saya cek terlebih dahulu. Kita ke benar, tabel program studi, ID program studi. Kita ke metode change, kita lihat apakah sudah benar ID program studi, tabel program studi. Kita ke metode update, ID program studi. Oke, tabel program studi serta ID program studi. Oke, sepertinya sudah benar ya. Kalau sudah benar, kita akan menjelaskan isi dari model program studi ini. Dimulai dari line kedua, yaitu kelas M program studi. Ini adalah definisi kelas PHP yang bernama M program studi yang merupakan turunan CI model, sehingga dapat mengakses berbagai fitur yang disediakan oleh kode igniter untuk berinteraksi dengan database dan sebagainya. Lalu ada constructor, metode constructor. Fungsi ini akan dijalankan secara otomatis setiap kali kelas M program studi dipanggil. Dalam constructor ini, beberapa pustaka, libraries, dan helper dimuat atau di-loaded untuk digunakan dalam model ini. Pustaka yang dimuat adalah database, session, dan string. Lalu ada function list all per page 20 starting 0. Fungsi ini digunakan untuk mengambil data dari tabel program studi. Dari database yang sudah kita buat tadi, data akan diambil dalam jumlah maksimum tertentu atau per page. Ini per page-nya 20. Dan dimulai indeks tertentu, starting. Di sini indeksnya 0. Hasil data akan diurutkan berdasarkan kolom nama program studi. Nah, ini secara ascending. Ini ya, ascending itu ASC atau ascending. Fungsi ini akan mengembalikan objek data hasil query yang nantinya dapat diolah lebih lanjut. Mohon maaf belibet ngomongnya. Lalu ada metode add. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menambahkan data baru ke dalam tabel program studi dari database yang sudah kita buat tadi. Data yang akan ditambahkan disimpan dalam bentuk asosiatif array ini ya, as data ini. Dengan kunci array sebagai nama kolom dalam tabel nilai dan nilai array sebagai nilainya. Jika operasi penambahan berhasil, fungsi akan mengembalikan string sukses. Namun, jika gagal akan mengembalikan string failed. Lalu ada metode fetch. Fungsi ini digunakan untuk mengambil satu baris data dari tabel program studi berdasarkan nilai kolom ID program studi ini yang diberikan nih ID-nya, karena ini memang yang sudah ditentukan. Fungsi ini akan mengembalikan hasil dalam bentuk array asosiatif yang mewakili satu baris data. Lalu metode selanjutnya yaitu ada metode exist.
Fungsi ini akan memeriksa apakah data dengan nilai ID program studi tertentu ada di dalam tabel program studi. Jika ada, fungsi akan mengembalikan nilai true. Namun jika tidak ada, fungsi akan mengembalikan nilai false. Lalu untuk metode selanjutnya yaitu function change. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengubah nilai suatu kolom mengubah suatu nilai kolom untuk data dengan nilai ID program studi. ID program studi tertentu dalam tabel program studi menjadi nilai baru. Fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika operasi berhasil dan false jika gagal. Selanjutnya yaitu ada metode update. Fungsi ini digunakan untuk memperbarui data dalam tabel program studi. Data yang akan diperbarui disimpan dalam bentuk array asosiatif. Dan fungsi ini akan memanggil fungsi change untuk setiap elemen data yang perlu diperbarui. Jika ada satu operasi change yang gagal, fungsi akan mengembalikan false, return false. Gini. Lalu ada function delete. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data dari tabel program studi berdasarkan nilai kolom ID program studi yang diberikan maksudnya. Jika operasi penghapusan berhasil, fungsi akan mengembalikan nilai true, dan jika gagal, fungsi akan mengembalikan nilai false. Untuk selanjutnya, untuk giliran rekan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan bagian edit dan list mahasiswa yang nanti akan diubah menjadi edit program studi. Dan di sini kita copy, kemudian paste, dan kita ubah menjadi program studi. Oke, ini sudah kita ubah menjadi program studi. Selanjutnya kita share ke bawah. Nah, di sini masih menggunakan tutorial update mahasiswa. Ini masih menggunakan mahasiswa, kita ganti menjadi program studi. Kita program studi. Di sini juga kita ganti dengan program studi. Ini kita cetak LD, kita ganti secara bersamaan. Oke, sudah, kita kasih spasi. Nah, di sini masih ada npm, nama, alamat kita hapus, yang bagian sini kita hapus. Ini kita hapus sampai sini. Ini udah. Oh ya, di sini masih kurang T nya. Tak perbaiki. LCD. Oke, sudah. Edit program studi. Oke, sudah. Kita edit. Ini npm kita ganti dengan ID program studi, kita cetar LD, kalau ini sama ID program studi, kita kasih ini garis bawah.
studi. Terus program studi, ID program studi ini kita kasihkan di bawah. Di sini kita kasih program studi. Kemudian nama mahasiswa kita ganti menjadi nama program studi. Datar LD program studi. Sini kita tidak menggunakan garis bawah, kita samakan dengan yang di sebelumnya. Ini harus sama, ini tidak menggunakan kapital, harus sama dengan database. Nama program studi, oke, sudah benar. Alamat kita ganti deskripsi. Program studi. Alamat datar LD deskripsi program studi. Oke, ini sudah benar. Deskripsi program studi, type text program studi, ini masih mahasiswa. Program studi sudah benar. Yang daftar mahasiswa ini masih tetap ya, coki. Terus BR PHP ejo dash URL index.php garis miring program studi. Data sheet penutup. Oke, ini penutup lagi. Kemudian kita kasih button untuk tombol. Kita buat tombol button dan lihat data program studi. Studi. Terus kita kasih penutup. Oke, sudah, kita kasih penutup lagi yang terus div. Oke, ini saya tambah, kita gantikan. Dan di sini saya akan menjelaskan dari kodian sini. Ini bagian body, ini untuk awal dari isi halaman web. Yang di sini halaman web ini. Kemudian div id container ini untuk membuat sebuah kontainer wadah dengan atribut id bernilai kontainer. Tujuan dari penggunaan kontainer ini
adalah untuk mengelompokkan elemen-elemen tertentu dalam satu bagian yang terpisah untuk kemudahan dalam mengatur tata letak dan gaya tampilan pada ini. Selanjutnya ada H1, ini untuk judul, href itu bahas URL, ini untuk sebuah tautan link dengan atribut href yang berisi alamat URL. Ini bahas URL, terus index.php program studi yang akan membentuk alamat lengkap. Nah, di button ini nanti saya ini button ini untuk tombol ini akan memiliki teks, yaitu program studi yang berfungsi sebagai tautan yang dapat diklik oleh pengguna. Terus selanjutnya ada div body, div id body untuk membuat sebuah kontainer lain dengan atribut id bernilai body. Tujuan dari kontainer ini mungkin untuk mengelompokkan elemen-elemen lain yang terkait dengan isi halaman. Selanjutnya ada ini from action php action base URL index php URI string method post. Nah, ini untuk membuat sebuah formulir dengan atribut action dan method. Atribut action akan berisi alamat URL, terus bagian ini akan dikirimkan ke data formulir, dan atribut method menunjukkan metode yang akan digunakan mengirim data formulir. Nih, di dalam post ini ini adalah post, alamat URL yang digunakan di sini dibentuk dengan menggabungkan text base URL yang akan membentuk alamat lengkap. Ini URI string. Terus selanjutnya ada if empty message ini jika variabel message memiliki nilai, maka pesan tersebut akan ditampilkan di halaman. Pesan ini mungkin untuk memberi informasi atau pesan kepada pengguna. Method post ini, method post tadi, ini adalah atribut tag yang atribut tag dari atribut tag yang formulir yang menentukan metode pengiriman data formulir. Dalam kasus ini data akan dikirimkan dengan metode post. If empty message. Nah, empty adalah fungsi PHP yang digunakan untuk memeriksa apakah variabelnya kosong atau tidak. Message adalah variabel yang digunakan dalam kode ini, dan empty message berarti kita memeriksa apakah variabel tidak kosong. Kemudian di sini ada from br href php bahasa URL index.php program studi. Nah, ini kode tersebut untuk menghasilkan berupa tombol dengan teks lihat program studi, yang jika nantinya pengguna mengklik tombol ini, mereka akan diarahkan ke halaman dengan URL base URL index.php program studi yang nilainya sebenarnya dari base URL ini yang ditentukan oleh web yang seperti tadi. Nah, ini button lihat data program studi ini untuk tombol pada halaman web.
Jika sudah, kita lanjut ke list mahasiswa, kita ubah menjadi list program studi. Kita copy, lalu kita pastekan, kita ganti dengan program studi. Dari name, dari sini set program studi. Di sini ubah list program studi. Ini sama seperti sebelumnya, cuman selanjutnya ini kita ubah tabel daftar program studi. Di sini masih ada nama NPM, nama alamat, email dan sebagainya. Kita ambil 3 saja karena nilainya kita hapus, karena di sini hanya kita 3 ID, nama dan deskripsi. Ini TR-nya ini ID, data kode, ID program studi, studi. Kita hapus lagi, kita sesuaikan dengan database-nya. Ini tidak menggunakan kapital. Di sini nama deskripsi, nama program studi, deskripsi program studi, deskripsi program studi. Oke, ini kita ganti lagi dengan nama program studi. Kemudian di sini ada ISO item nama kita deskripsi program studi. Ini kita hapus, di sini indeks PHP mahasiswa kita ganti dengan program studi. MPN kita ganti ID, program studi. Ini untuk edit dan hapus, dan membuat icon untuk edit dan hapus. Terus kita kasih ini, kita ubah menjadi program studi, mahasiswa, kita ganti program studi. Oke. Nah, bagian BR akhirnya PHP isobase URL index.php program studi tambah. Ini
Audien ini untuk tombol dengan teks tambah data program studi. Nah, nantinya jika ditekan akan mengarahkan pengguna ke halaman tambah. Ini tambah nama ID, tambah nama, tambah deskripsi program studi pada controller program studi. Nah, untuk melihat akses tombol ini diperlukan lingkungan web PHP yang sesuai. Nah, sekian dari saya, ini saja. Nantinya bagian tambah mahasiswa akan dilanjutkan kepada Celarinta Cahyaningrum. Terima kasih. Di sini pertama-tama saya akan mengubah file dari tambah mahasiswa. Kita rename lalu ganti ke tambah program studi. Sebelum saya menjelaskan isi dari codingan tersebut, di sini saya akan mengubah seluruh codingan tambah mahasiswa ke tambah program studi. Setelah mengubah codingan tersebut, baru akan saya jelaskan isi dari codingan tambah program studi. Setelah itu, ada beberapa bagian kode PHP seperti PHP echo base URL, index PHP, URIX string yang digunakan untuk menggabungkan URL berdasarkan konfigurasi kode cogniter dan alamat URL saat ini. Ingat, jika kode ini berfungsi dengan benar,
itu akan menyimpan data mahasiswa yang dimasukkan pengguna ke dalam database atau melakukan tugas lainnya seperti konfigurasi framework dan lingkungan server yang digunakan. Bagian ini mencakup isi utama dari halaman web yang ditampilkan di dalam div dengan ID kontainer. Terdapat beberapa elemen dan relevan. Terdapat 2 elemen H1. Yang pertama menyambut penggunaan ke kode kogniter dan yang kedua mencetak pesan jika ada. Selanjutnya ada form dengan kelas user yang dimiliki beberapa input file untuk ID program studi, nama program studi, dan deskripsi program studi. Dan sebuah tombol save untuk menyimpan data. Setelah from ada sebuah hyperlink diwakili oleh elemen A dengan teks lihat data program studi yang mengarahkan pengguna ke halaman data program studi. Saat di link di bagian bawah ada paragraf dengan kelas footer yang menampilkan waktu render halaman dan versi kogniter yang digunakan. Ya, selanjutnya untuk hasil dari codingan ini adalah, mari kita jalankan di Google Chrome, dan sebelumnya kita harus mengaktifkan dulu ini dia examnya. Yuk, sebentar. Salah. Host studi index.php maaf program tambah enter, dan ini dia. Mari kita masukkan misalkan 13444 program studi, misalkan STI, lalu deskripsi program studi adalah teknologi informasi. Kita save, tambah data sukses dan data program studi. Nah, ini dia hasilnya. Begitu di database akan muncul seperti ini. Ya, ini adalah data tadi yang sudah dimasukkan. Kita coba masukkan lagi, tambah data program studi. Kita 12555 program studi, misalkan PGSD, deskripsinya pendidikan sekolah dasar. Kita save, kita lihat, nice, ini dia. Jadi kita refresh lagi di database kan begini. Nah, dia masuk ke database. Lalu ada tombol edit, bisa kita edit, misalkan STI informasi misalnya. Oh, ini update
tombol update nya. Tunggu sebentar. Save. Sebentar. Update. Kita bisa hapus. Iya, terhapus. Ya, mungkin itu saja untuk hasil dari database, hasil dari codingan yang telah dijalankan. Audio Jungle.